Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan metode TOGAP ADM pada studi kasus PT RMM. Nama saya Inayati Rahmi, NIM 310118012572, kelas 51. Pendahuluan. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam memperbaiki kinerja suatu perusahaan. Penggunanya tidak terbatas pada proses otomasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi. Perancangan enterprise arsitektur bertujuan untuk memberikan panduan bagi manajer IT dan pengambilan kebijakan terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur teknologi informasi ke depannya yang selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Bagi PT RMM, rancangan ini memberikan manfaat bagi manajemen di dalam menyusun rencana anggaran belanja kebutuhan infrastruktur teknologi informasi berdasarkan skala prioritas dalam upaya menekankan pembelian yang tidak perlu sehingga bisa lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan. Metodologi penelitian. Dalam mengembangkan arsitektur enterprise PT RMM, ada beberapa tahapan proses yang dilalui sebagai berikut. 1. Fase pendahuluan, ruang lingkup enterprise, mendefinisikan area bisnis berdasarkan wawancara dan observasi. 2. Pengembangan arsitektur diterapkan untuk mendukung strategi bisnis organisasi atau perusahaan. A. Arsitektur bisnis adalah mode operasi organisasi yang merealisasikan strategi bisnis. B. Visi arsitektur adalah gambaran umum bagaimana TI. C. Arsitektur sistem informasi adalah struktur aplikasi dan data yang dibutuhkan untuk menjalankan arsitektur bisnis organisasi. D. Arsitektur teknologi adalah konfigurasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi pada arsitektur sistem informasi. 3. Gap analysis melakukan evaluasi berbagai kemungkinan pelaksanaan, mengidentifikasikan proyek-proyek implementasi yang mungkin bagaimana dilakukan, mengevaluasi peluang usaha yang berkaitan dengan proyek, memilih alternatif implementasi, mendefinisikan strategi implementasi, dan rencana implementasi. 4. Perencanaan proses migrasi ke arsitektur baru, yaitu penyusunan proyek-proyek berdasarkan prioritas dari berbagai perspektif bagaimana manfaat serta risiko. 5. Pengawasan proyek-proyek implementasi, penyusunan rekomendasi untuk pelaksanaan tata kelola implementasi yang sudah dilakukan, tata kelola organisasi, TI, dan arsitektur. 6. Re-evaluation, relevansi arsitektur dan tren teknologi melakukan pengawasan terhadap pengembangan teknologi dan perubahan lingkungan sosial. Hasil dan pembahasan. PT RMM memiliki bisnis inti di bidang penerbitan surat kabar dan berita online. Di samping itu, memiliki usaha bidang penerbitan buku, televisi, dan majalah. Proses-proses inti yang terjadi pada perusahaannya adalah proses pengolahan berita, termasuk di dalamnya perencanaan, pengumpulan, pengeditan, dan penerbitan berita. Proses inti lainnya adalah pemasangan iklan, pencetakan surat kabar, dan penerbitan di media online. Permasalahan strategis yang dihadapi perusahaan adalah pada kecepatan dan kemudahan dalam proses pengumpulan, penerbitan, dan pengiriman berita. Rancangan pada PT RMM bisa dilihat di gambar samping. Visi arsitektur memberikan gambaran bagaimana KIT Solution berperan dalam proses bisnis strategis perusahaan. Perencanaan arsitektur TI memerlukan panduan berupa prinsip-prinsip yang diturunkan dari konsep KIT Solution untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan dapat mendukung KIT Solution. Prinsip-prinsip arsitektur juga mempertimbangkan kondisi TI organisasi saat ini. Selain itu juga mengutamakan pemanfaatan aset-aset IT yang sudah memiliki dan meminimalkan risiko migrasi. Kesimpulannya, arsitektur enterprise memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi informasi yang akan dibangun di PT RMM dengan harapan memberikan efisiensi dan menjadi acuan dalam pengembangan IT di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.